Halo sahabat Oikumene, kita berjumpa lagi dalam PGI Talks, sebuah acara bincang-bincang yang mengangkat tema-tema yang hangat dan relevan dengan kehidupan bergereja dan berbangsa. PGI Talks kali ini dipersembahkan oleh bidang keadilan dan perdamaian PGI secara khusus dari Komisi Hukum dan HAM. Topik kita pada saat ini adalah kepemilikan aset gereja dalam perspektif hukum tanah di Indonesia. Untuk itu bersama kita sudah hadir Profesor Arce Tehupiori, seorang pakar hukum agraria dan pertanahan, sekaligus Ketua Komisi Hukum dan HAM PGI yang merupakan guru besar dari Universitas Kristen Indonesia. Selamat datang, Prof. Terima kasih. Apa kabar? Sangat baik. Selain mengajar tentu saja dan kesibukan di Komisi Hukum dan HAM PGI, sekarang apa saja kesibukannya? Ya, saya selain mengajar, Mbak, saya juga melayani di Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia. Saya selaku Ketua Bidang Kebijakan Pendidikan, dan di luar pelayanan saya tetap untuk melakukan penelitian-penelitian bersama dengan anggota-anggota saya sebagai Ketua Pusat Kajian Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam. Baik, sahabat Oikumene, dalam kehidupan bergereja, terkadang terjadi kasus-kasus tumpang tindih aset kepemilikan tanah gereja. Itulah mengapa pada saat ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai perspektif hukum tanah dalam kelangsungan gereja-gereja di Indonesia. Prof, apa saja sih masalah yang dihadapi oleh gereja-gereja, khususnya dalam menghadapi masalah legalitas tanah, kepemilikan tanah tempat mereka berdiri? Kalau dilihat dari penelitian saya, menyangkut tentang legalitas dari kepemilikan tanah bagi gereja-gereja, maka yang terjadi itu pertama, tentang legalitas dari aset gereja tersebut. Kenapa? Karena pada saat kalau melihat kepada kronologis kepemilikan tanahnya, bisa terjadi tanahnya itu diberikan lewat hibah salah satu keluarga kepada gereja, yang tentunya gereja di mana itu berdiri dan juga berjemaat, namun legalitasnya yang belum jelas. Oleh karena itu tentu harus ada yang namanya terjadi peralihan. Kalau memang itu hibah, maka harus ada pembuktiannya, yaitu lewat akta hibah, pemberian dari keluarga X misalnya kepada gereja, dan itu diperuntukkan penggunaannya untuk rumah ibadah. Dan yang berikut, selain itu, pendaftarannya otomatis dong tidak ada kalau memang itu belum ada legalitasnya, sehingga memang diperlukan adanya yang namanya, kalau legalitas gereja itu ada, maka ada rasa aman, rasa mantap di dalam, selain berjemaat ya, juga legalitas asetnya itu tercatat atas nama sinodenya kah, atau yayasannya kah, dan seterusnya, ya sesuai dengan ketentuan dari masing-masing gereja tersebut. Nah, sehingga kalau hal tersebut tidak dilakukan, maka tidak ada kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah. Bisa terjadi suatu saat nanti tanahnya itu karena belum didaftarkan bisa diambil alih untuk proyek-proyek, misalnya untuk proyek kepentingan nasional, atau untuk juga dilihat tanahnya sangat strategis di lokasi tersebut, maka akan diambil untuk keperluan bisnis dan sebagainya. Karena itu sangat penting untuk dapat melakukan yang namanya pendaftaran aset gereja itu, yang didaftarkan khususnya aset gereja itu kan bisa tanah, bisa gedung ya, kemudian juga bisa bendaharaan. Dalam hal ini kebendaharaan ini maksudnya adalah keuangan dan sebagainya. Namun dalam saat ini ketika kita berdiskusi ya, mungkin saya bukan bilang hanya bukan, mungkin, tetapi kita khusus di aset yang namanya tanah tersebut. Ya. Baik, Prof. Ya, ternyata tidak bisa dipungkiri bahwa
peribadahan itu tidak hanya menyangkut hal spiritual ya, rohani, tetapi juga hal yang bersifat fisik, yaitu tempat tanah tempat kita beribadah, sehingga kelangsungan peribadahan kita, pelayanan kita ke depan dapat secure seperti itu ya Prof ya. Nah, bagaimana Prof syarat untuk mendapatkan legalitas atau syarat kepemilikan tanah bagi gereja, apa ada bedanya dengan perseorangan atau lembaga yang lain, sehingga gereja-gereja bisa tahu bagaimana caranya mereka mengamankan dalam tanda kutip aset fisik ya yang bisa menjaga kelangsungan peribadahan dan pelayanan mereka. Iya, tentu dalam hal ini saya bisa menyatakan agar mendapatkan legalitas dari kepemilikan aset gereja, dalam hal ini khususnya menyangkut tentang tanah itu sendiri, maka jelas kalau kita lihat dari hierarki perundang-undangan yang ada, karena bicara tanah tidak bisa dilepaskan dari falsafah konsep tanah itu sendiri. Falsafah dalam hal ini secara konstitusional itu di dalam undang-undang pasal 33 Undang-Undang 1945 dengan turunannya, yaitu di dalam Undang-Undang Pokok Agraria jelas bahwa peruntukan perumah khusus untuk rumah ibadah itu tentu diberikan ruang bagi gereja-gereja untuk dapat memiliki status kepemilikan tanahnya. Nah, sehingga dalam hal ini yang menyangkut tentang legalitas, maka pertama, tadi saya sudah sampaikan, kita akan melihat dulu kronologis perolehan tanahnya itu dari mana, ya? Apakah itu dihibahkan, ataukah dia membeli tanah tersebut? Lalu kemudian ada nggak pembuktiannya? Jelas harus ada pembuktiannya. Dengan peralihannya itu, katakan kalau memang itu dihibahkan dari salah satu keluarga yang tentu barangkali secara ekonominya mereka tinggi, mampu, dan mereka melihat, oh ya gereja ini ternyata belum ada yang namanya tanah untuk dibangun gedung itu, silakan kita bolehlah memberikan. Nah, disitulah harus ada yang namanya akta hibah, ya, dari akta hibah yang dibuat oleh notaris PPAT. Lalu kemudian juga karena ini gereja harus ada legalitas di dalam hal ini kepengurusannya dong. Nah, identitas dari pengurus itu juga harus ada. Lalu kemudian juga gereja juga tidak terlepas dari ada dong di dalam membangun itu yang namanya izin mendirikan bangunan, nomor izin mendirikan bangunan ya harus dilampirkan juga. Nah, setelah itu masuk lagi kepada pengajuannya. Pengajuan dari gereja, karena sebagai badan hukum tentunya ya, tadi saya sampaikan bahwa harus ada identitas dari para pengurus gereja tersebut yang akan mengajukan permohonan hak atas tanahnya itu di kantor pertanahan, di mana objek hukum, saya katakan objek hukum di mana tanah itu berada ya, di kantor pertanahan. Nah, dalam hal ini perlu juga, karena ini menyangkut gereja, kita harus minta juga surat keterangan. Nah, keterangan dari pemerintah setempat, misalnya dari kelurahannya atau Pak RW-nya yang menyatakan peruntukan penggunaan dari tanah tersebut memang khusus untuk rumah ibadah. Nah, kemudian setelah itu dilampirkan, maka diajukan di kantor pertanahan. Di kantor pertanahan itu akan melakukan pengecekan apakah tanah tersebut sudah dimiliki oleh orang lain atau tidak. Dan tentunya diberikan ruang waktu itu selama 14 hari. Dengan ruang 14 hari ketika diproses, maka akan diumumkan apakah ada yang keberatan atau tidak dengan diajukannya permohonan hak atas tanah untuk gereja tersebut ya. Lalu kalau ada yang mengklaim, berarti dia nggak bisa diproses oleh BPN, akan menunggu dulu. Namun kalau tidak ada, maka akan dilanjutkan pemrosesan tersebut. Dan dalam hal ini tentu petugas dari BPN dalam hal ini boleh saya sampaikan namanya juru ukur harus datang ke situ. Tentu akan dilihat batas sebelah utaranya siapa, sebelah selatannya siapa, ya, lalu sebelah timurnya siapa, batas-batas dari tanah itu kan harus jelas. Karena kalau salah mengukur akan salah juga di dalam perhitungan luas tanah dan sebagainya. Dan dalam hal ini harus ada saksi juga. Saksi yang tentunya orang-orang yang berada di sekitar gereja tersebut yang melihat bahwa tanah tersebut benar. Dia berada di posisi misalnya di jalan
X gitu ya, di jalan X, dan ini diperuntukkan untuk rumah ibadah dan kami bersebelahan dengan gereja tersebut. Nah, setelah itu dilakukan, maka akan diverifikasikan oleh kantor pertanahan ya dengan pengecekan tersebut. Nah, setelah itu akan menunggu. Nah, kalau dulu itu namanya dikeluarkan surat namanya keterangan ya, surat keterangan tanah yang diberikan kepada gereja, atau saya bisa mengatakan gereja itu badan hukum, sudah jelas karena diatur di dalam undang-undangnya itu sendiri gitu ya. Gereja adalah merupakan badan hukum. Lalu setelah itu akan dilakukan dengan pengeluaran surat keterangan pendaftaran tanah, dan bagi gereja yang bersangkutan untuk dia mendaftarkan kembali, mendapatkan kembali untuk diproses yang namanya sertifikat. Dibuatlah surat ukur dan buku tanah, dijahit menjadi satu, dan itu akan diberikan kepada gereja yang bersangkutan sebagai sertifikat hak milik atas tanah. Kalau yang pertama ketika dia mengajukan, itu dia masih sebagai pemohon gitu ya. Tapi ketika sertifikat itu sudah dikeluarkan atas nama gereja, maka itu sudah menjadi pemilik. Nah, pemiliknya itu tergantung. Itu kembali lagi kepada sinode yang bersangkutan. Kalau atas nama sinode, dalam hal ini bukan atas nama perorangan, misalnya sinode GPIB atau sinode GKI atau sinode daripada HKBP dan sebagainya. Jadi berarti gereja tersebut mempunyai sertifikat atas tanah sinode tersebut, karena itu merupakan bagian dari aset. Aset itu tidak bisa terlepas juga kalau dilihat dari tata gereja, masing-masing gereja itu kan masuk di dalam perbendaharaan gereja di situ. Karena kan bicara aset, ada aset yang tentunya aset bergerak dan aset yang tidak bergerak, kan begitu. Nah, khusus sebagai tanah ini tentu mereka akan membuatnya di dalam suatu aset ya perbendaharaan gereja, dan itu merupakan aset gereja begitu. Nah, tinggal untuk selanjutnya mau diapakan nih, yaitu kembali lagi kepada gereja-gereja yang bersangkutan seperti itu. Dan itu menunjukkan betapa pentingnya ya mengurus secara sah legalitas tanah, karena seperti tadi Prof sudah bilang, jika sudah ada sertifikat kepemilikan, kita bisa gereja-gereja bisa melanjutkan dengan pengembangan lebih lanjut di IMB, membangun yayasan di atasnya dan lain sebagainya dengan sah ya, dengan legal seperti itu. Bisa jadi juga ini dalam regulasinya bisa gereja-gereja itu pada akhirnya kalau mempunyai legalitas akan diberikan bantuan dari pemerintah dalam bentuk apapun saja, bisa saja. Tapi kalau nggak punya legalitas, bagaimana mau diberikan bantuan kepada gereja tersebut? Seperti itu. Saya berikan contoh, salah satu gereja yang ada di Jakarta di sini, contohnya seperti gereja yang dilihat karena itu merupakan gereja buat gereja sejarah juga ya, dan para wisatawan juga bisa melihat di situ komunitas untuk wisata gitu ya. Saya pikir juga untuk gereja-gereja selanjutnya supaya jangan terjadi lagi gangguan-gangguan yang dapat membuat ketidaktenangan, tidak ada kepastian, tidak ada rasa mantap di dalam beribadah tersebut. Kalau dia semua pindah-pindah ya gimana ya, nggak tenang juga dong beribadah. Tapi disitulah legalitas dari kepemilikan hak atas tanah atas nama sinode dan seterusnya itu jelas bisa tercatat. Dan itu ya pertama kali ini yang saya bicara pendaftaran tanah kalau dia secara manual, sertifikat manual, karena sekarang ini sudah berpindah menjadi sertifikat yang bisa secara elektronik. Ya, sekarang sudah segala sesuatu sudah digital ya, digital. Prof, ya? Nah itu dia, makanya ada disebut namanya sentuh tanahku gitu atau dan sebagainya. Saya pikir juga saya pernah sampaikan bahwa ini harus ada uji di dalam hal pendaftaran tanah secara digital, karena apalagi kalau di daerah-daerah yang terpencil ya, tidak semua kan mempunyai komputerisasi. Kalaupun juga ada, kadang-kadang juga sinyalnya kurang dan sebagainya. Itu juga perlu untuk dipikirkan. Jadi saya bisa mengatakan bahwa prinsip kehati-hatian dan prinsip penghormatan kepada setiap gereja juga harus dilindungi di dalam hal legalitas kepemilikan tanah tersebut. Gitu, Mbak. Baik, Prof. Jadi memang legalitas atas kepemilikan tanah itu sangat penting untuk meminimalisir hal-hal yang tidak baik, karena
hal yang baik pasti mendatangkan hal yang baik lagi. Apakah Prof pernah mengalami atau menyaksikan atau menyelesaikan sengketa-sengketa tanah yang terjadi di lingkup gereja seperti itu? Iya, kalau disampaikan lingkup gereja, khususnya kayak kami dari Komisi Hukum dan HAM juga masih mengalami ya kan hal-hal tersebut ya. Di setiap gereja pasti ada permasalahannya. Tapi lagi-lagi kembali lagi itu kan menyangkut kepada izin juga, tidak bisa terlepas dari hal tersebut. Tapi saya pikir saya tidak akan mau bicara dalam soal izin, karena izin itu juga akan berkaitan dengan ada kesepakatan kan dari para menteri agama dan juga apa ya istilahnya itu disebut izin itu yang diberikan juga dari forum dari komunikasi umat beragama, itu kan juga harus ada di situ. Tapi yang saya mau sampaikan di sini, di dalam hal sengketa-sengketa tanah, ada yang bisa diselesaikan. Tapi lagi-lagi harus ada kemauan dari para pengurus gereja itu sendiri. Bagaimana mereka mau menyelesaikan konflik atau sengketa-sengketa yang berhubungan dengan legalitas gereja tersebut. Jadi kalau kami mau untuk melayani akan hal tersebut, tetapi kalau dari pemangku kepentingan dalam hal ini, para pengurus gerejanya sendiri juga tidak ada kemauan, ya istilahnya kemauan yang bisa menyelesaikan, agak sulit juga kita mau masuk. Jadi di sini adalah harus ada keseimbangan bahwa kami yang akan melayani maupun juga gereja setempat untuk dapat menyelesaikan dari konflik-konflik gereja tersebut. Dalam hal ini konflik yang menyangkut legalitas kepemilikan tanah. Dan itu terjadi ya banyak, contohnya saya tahun 2014 gitu ya, itu pernah terjadi di daerah Lampung. Seperti itu terjadi. Rupanya ini sebagai contoh ya, sebagai contoh. Jadi karena di daerah tersebut untuk membangun suatu gereja itu kok sulit tanahnya gitu ya didapat. Ternyata ada salah satu keluarga yang menghibahkan tanah tersebut. Namun tidak langsung dibuat sertifikat atau dibuat akte hibah tersebut. Akhirnya menjadi permasalahan. Lah, si yang memberikan tanah tersebut ternyata bapaknya ini sudah meninggal, atau dengan kata lain orang tuanya sudah meninggal, tinggal anak-anaknya. Dan itu tidak diinfokan kepada anak-anaknya bahwa tanah tersebut sudah hibahkan. Ya, anak-anak masih menganggap, atau dengan kata lain ahli waris masih menganggap itu adalah tanah milik dari keluarga mereka. Ini kan agak sulit. Nah, oleh karena itu pencatatan itu sangat penting, dokumentasi itu sangat penting di dalam hal perolehan hak atas tanah untuk gereja begitu ya. Nah, sehingga akhirnya ditemukan titik temu. Saya mengatakan bahwa penyelesaian sengketa itu ada dua cara ya, atau konflik bisa secara non litigasi atau litigasi. Ternyata dengan non litigasi bahwa ya musyawarah mufakat itu merupakan konsep yang sangat tertinggi, yang sangat universal di dalam menyelesaikan setiap sengketa ataupun konflik begitu ya. Maka itu yang dikedepankan dan ternyata mau legowo setelah dan juga ada saksi-saksinya juga yang menyatakan hal tersebut. Sehingga legalitas gereja itu terpenuhi akhirnya. Jadi itu lagi-lagi kembali bahwa yang namanya dokumentasi dan surat-surat resmi itu sangat penting untuk dijaga dan dirapikan, karena ini kan menyangkut kearsipan. Nanti kalau sudah dialihkan melalui hibah, tapi ternyata dokumentasinya tidak lengkap, arsipnya tidak lengkap, susah juga. Kenapa saya mengatakan susah? Ya bagaimana untuk memproses di kantor pertanahan kalau hal itu terjadi seperti itu. Baik, Prof. Banyak sekali sekarang gereja yang terutama di daerah-daerah gitu ya, masih banyak yang legalitas tanahnya belum mereka miliki karena mungkin beranggapan bahwa oh ini gereja lah gitu ya, tidak dalam situasi bahaya. Mungkin ketika keluarga yang menghibahkan itu pasti sudah
memberikan dan nggak mungkin ada masalah klaim-mengklaim di kemudian hari. Prof, dari proses panjang, dari proses pendaftaran memohon sebagai pemohon sampai jadi pemilik itu, bisakah Prof memberikan tips untuk gereja-gereja yang saat ini sedang dalam tahap mengurus legalitas kepemilikan tanah mereka itu, berapa lama kira-kira waktu yang dibutuhkan, lalu mungkin relatif biayanya seperti itu? Iya, kalau melihat kan kalau dulu ada peraturan Menteri Agraria Kepala BPN ya nomor tahun 2018 itu memberikan bahwa ruang ada namanya pendaftaran tanah sistematik lengkap, termasuk di dalamnya gereja di situ. Namun regulasi dari pertanahan itu kan berubah. Dan sekarang juga ada yang tahun 2021 akan hal tersebut. Nah, dengan pendaftaran tanah saat ini melalui apa yang namanya sertifikat elektronik, pendaftaran sertifikat elektronik itu sebetulnya baik, walaupun kadang-kadang kita masih ragu-ragu juga ya. Kenapa? Karena kalau terjadi banjir, gempa, itu yang namanya sertifikat secara manual bisa hilang, gitu ya. Dan bisa terjadi juga ruang di situ adalah terjadi mafia-mafia tanah, bisa terjadi tumpang tindih gitu ya. Namun kalau dengan secara elektronik ini prinsip kehati-hatiannya harus dilakukan. Oleh karena itu memang harus ada data yang di backup gitu. Data yang di backup di sini tentu harus mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan permohonan legalitas dari gereja tersebut. Maka bagi saya pertama harus dilihat dulu perolehan hak atas tanah, atau dengan kata lain kronologis perolehan tanahnya seperti apa. Kalau itu memang dari badan hukum atau sinode tersebut membelinya secara transaksi dalam hal perbuatan hukum lewat bentuknya jual beli, maka harus ada akte notarisnya gitu, peralihan tersebut. Dan yang ketiga harus juga ada diurus IMB-nya, juga perlu izin mendirikan bangunannya harus ada juga karena itu kan legalitasnya. Lalu kemudian juga setelah itu kelengkapannya tentu harus identitas dari para pemimpin gereja tersebut. Lalu kemudian juga harus ada surat keterangan dari pemerintah setempat. Dalam hal ini pemerintah setempat itu siapa? Bisa RT, RW, dan kelurahannya. Jadi proses yang digital dengan yang manual itu sama ya sebenarnya persyaratannya? Sebetulnya sama saja, tapi cuma kan prosesannya. Okay. Nah, proses yang satu manual itu kan kertas kan dilihatnya. Biasanya itu dijahit dulu baru jadi buku. Ya. Kalau sekarang kan enggak, digitalnya saja gitu. Digital ada nomor kode QR-nya gitu ya, gitu. Dia sekarang mau pakai seperti itu. Nah, oleh karena itu memang diperlukan secara administrasi yang sangat lengkap. Nah, tadi saya sudah menyampaikan surat keterangan itu juga ada, tapi dilihat dulu kalau itu belum bersertifikat. Tapi kalau yang sudah bersertifikat ya tinggal tunjukkan saja bukti-bukti yang ada itu. Karena kalau didaftarkan secara manual itu ada yang namanya warkah. Tinggal dikonversikan saja ke dalam sertifikat elektronik. Gitu. Ya kan namanya dikonversikan berarti disesuaikan dong dengan yang secara elektronik tersebut. Begitu. Lalu kemudian juga setelah itu nanti akan diproses. Diproses, dia ditunggu waktunya dengan renggang waktu yang tadi saya sampaikan 14 hari. Seperti itu. Kalau dulu yang manual itu bisa 90 hari. Lalu kemudian diumumkan di dalam lembaran negara kalau belum bersertifikat. Artinya di sini ada ajas publisitas. Ya, bahwa diumumkan di dalam lembaran negara itu bisa di kantor kelurahan, kecamatan gitu, atau bahkan juga koran, agar setiap orang yang membacanya mengetahui bahwa tanah ini sedang diproses untuk pembuatan sertifikat bagi gereja dan seterusnya. Kalau ada yang keberatan boleh diajukan keberatannya tersebut. Namun kalau yang tidak ada keberatan maka akan diproses. Nah, lalu kemudian setelah itu ya dibuat
yang namanya pertama, yaitu surat keterangan pendaftaran, surat pemberian keterangan tanah, hak atas tanah. Namun belum sertifikat loh, masih punya ada waktu juga untuk mendaftarkan kalau secara manual. Tapi kan sekarang sudah dipaksakan, apalagi dengan tahun 2026 dengan regulasi yang baru pemberitaan dari BPN Pusat, Menteri Kementerian Agraria BPN tahun 2026, kalau tanah-tanah yang masih berstatus tanah girik, tanah petuk dan sebagainya yang belum bersertifikat, maka tanah tersebut akan dihapuskan menjadi tanah negara. Nah, oleh karena itu mari cepat-cepat kita mendaftarkan tanah. Bahwa pentingnya pendaftaran tanah itu untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah tersebut. Baik, ya. Terima kasih banyak Prof. Jadi sekali lagi bahwa ternyata untuk kelangsungan peribadahan dan pelayanan sebuah gereja tidak hanya aspek spiritual ya, atau aspek teologis saja yang harus diperhatikan, tetapi aspek fisik seperti tadi, eksistensi tanah dan bangunan sebuah gereja untuk kelangsungan pelayanan mereka ke depan. Kalau bicara tentang tanah, Mbak, di Alkitab itu kata tanah saja dari perjanjian lama ke perjanjian baru itu 5.000 sekian. Ya, betul. Artinya apa? Tuhan Allah memberikan kepada kita manusia untuk mengelola tanah itu, mengerjakannya itu, dan harus bermanfaat bagi manusia. Dalam hal ini apa? Gereja. Nah, gereja itu akhirnya kan bermanfaat buat kita juga untuk beribadah, dan ada perlindungan hukum dan kepastian hukum. Baik, Profesor Arce, terima kasih banyak karena sudah mau berbagi dengan PGI Talks pada hari ini. Mudah-mudahan dengan apa yang sudah disampaikan, gereja-gereja yang masih mungkin belum mengurus legalitas kepemilikan mereka bisa lebih tergerak ya untuk tidak enggan mengurus legalitas secara hukum, sehingga proses peribadahan ke depan bisa berlangsung dengan tentram, dengan tenang, dengan aman. Baik, terima kasih Prof atas kesediaannya untuk hadir dan berbagi. Terima kasih Mbak, Tuhan berkati. Sama-sama. Semoga gereja-gereja di bawah naungan PGI bisa dengan segera melaksanakan pendaftaran tanah, karena pendaftaran tanah itu sangat penting bagi gereja-gereja di dalam hal legalitas kepemilikan, dan di situ ada rasa mantap, rasa aman, ada perlindungan hukum bagi gereja, kelangsungannya, dan juga badan hukum yang ada dalam hal ini gereja tersebut. Betul Terima sekali, kasih, Prof. Tuhan berkati. Terima kasih banyak. Sahabat Oikumene, demikian PGI Talks kita pada kesempatan kali ini. Sampai bertemu dalam PGI Talks berikutnya.